Selamat pagi pemirsa, hari ini konferensi tingkat tinggi negara-negara yang tergabung dalam G20 berlangsung dan kita patut berbangga karena Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Solusi-solusi ekonomi global apa saja yang akan mengemuka agar dunia dapat kembali bangkit bersama saya Marvin Suristio. Inilah live event pembukaan KTT G20 Recover Together, Recover Stronger. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk langsung bergabung langsung ke Nusa Dua Bali untuk melihat bagaimana persiapan jelang pembukaan dari KTT G20 ataupun Working Group Session yang pertama dan kedua yang akan berlangsung pada hari ini. Inilah pantauan langsung dari lokasi tempatnya di Apurva Kempinski, Bali. Kita melihat sudah mulai ada kedatangan dari Head of Delegation ataupun perwakilan dari kepala negara anggota G20 yang nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, baik pun itu juga oleh menteri-menteri kabinet. Selain itu juga perwakilan ini yang juga nanti akan membahas sejumlah hal dalam Working Group Session yang akan berlangsung dijadwalkan pada hari ini. Kita mulai melihat kedatangan satu persatu Head of Delegation dalam KTT G20 kali ini. Sesuai dari jadwal yang kami dapatkan pemirsa, bahwa pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian tengah atau 8:15 waktu Indonesia bagian barat, dijadwalkan Presiden Joko Widodo tiba dan akan langsung disambut tentunya oleh pihak penyelenggara dan juga akan memberi secara seremonial ucapan selamat datang kepada Head of Delegation ataupun perwakilan negara-negara G20. Dan juga perwakilan tentunya dari organisasi yang juga diundang maupun negara-negara lain yang akan menghadiri dalam Working Group Session kali ini. Diagendakan hari ini akan ada pembahasan yang pertama pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah adalah sesi untuk membahas mengenai Food and Energy Security yang berlokasi di Candi Ballroom Apurva Kempinski, yang akan membahas sejumlah hal termasuk salah satu fokus utama yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo maupun Indonesia. Dan saat ini delegasi dan delegasi lain sudah mulai hadir di Apurva Kempinski, Bali, disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kehadiran dari pemimpin dunia saat ini akan langsung membahas sejumlah hal dalam forum kali ini. Ada 3 kepala negara pemirsa yang absen pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang digelar hari ini dan tanggal 16 esok. Di antaranya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador. Kehadiran dari Head of Delegation disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kembali kami review pemirsa bahwa kehadiran dari sejumlah kepala negara atau pemimpin dunia akan hadir dalam KTT G20 ini berjumlah 17
dan di antaranya adalah Presiden Joko Widodo mewakili Republik Indonesia, kemudian kedatangan dari negara-negara lain di antaranya adalah Argentina Alberto Fernandez, Presiden Argentina, kemudian Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, kemudian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan selain pemimpin dunia pemirsa, kita juga menyaksikan kehadiran dari perwakilan organisasi maupun juga negara-negara lain yang diundang oleh Indonesia dalam pertemuan G20 kali ini. Dan tentunya selain dari pemimpin dunia ataupun negara-negara yang diundang dalam KTT G20, untuk pertama kalinya pula pemirsa Indonesia dalam presidensinya mengundang negara-negara berkembang yang mewakili kawasan-kawasan di dunia seperti Afrika, kemudian negara-negara Pasifik, negara-negara ASEAN, CARICOM dan perwakilan dari Timur Tengah. Yang artinya menjadikan presidensi Indonesia, negara-negara kecil seperti Fiji, Suriname, Senegal, Rwanda memiliki suara tentunya untuk mewakili negara-negara berkembang di forum di G20 kali ini. Presidensi Indonesia pun dinilai sangat inklusif dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari negara-negara tersebut untuk bisa menghadirkan satu declaration atau leader declaration yang dimuat dalam komunike yang bisa memuat tentunya kesepakatan bersama untuk bisa menjadikan Indonesia sesuai dengan tagline dari G20 kali ini, Recover Stronger. Dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan jurnalis Media Group Network Muhammad Reza yang saat ini memantau langsung dari venue. Reza, apakah sudah bergabung bersama dengan kami? Selamat pagi, Marvin. Iya, Reza. Pada sesi hari pertama kali ini, bagaimana pantauan Anda kali ini? Marvin, kalau kita lihat saat ini sejumlah
pimpinan delegasi juga sudah hadir dan tadi kami mendapat informasi bahwa yang saat ini telah tiba adalah pimpinan delegasi dari ASEAN Development Bank yang juga sudah tiba di lokasi acara penyelenggaraan puncak KTT G20 di Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali. Dan kalau kita lihat memang segala persiapan Marvin sudah selesai dilakukan dan hari ini merupakan hari pelaksanaan puncak KTT G20 dan yang saat ini berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga nanti pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah adalah prosesi penyambutan selamat datang kepada para delegasi yang disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita lihat pun juga saat ini satu persatu delegasi sudah tiba di Apurva Kempinski dan saat ini pun sebenarnya kami awak media baik dari lokal ataupun juga internasional tidak diperkenankan begitu untuk bisa masuk ke dalam lokasi utama dari penyelenggaraan KTT G20 sehingga beberapa media ini juga diminta untuk tetap berada di dalam media center seperti tempat kami melaporkan saat ini. Namun kalau kita bisa lihat bahwa gambar yang Anda saksikan ini adalah gambar dari TV Pool yang kemudian memang bisa melihat secara langsung situasi dari pelaksanaan atau lokasi pelaksanaan dari KTT G20. Dan nantinya juga untuk prosesi welcoming ini akan dilaksanakan dari pukul 8 pagi hingga pukul 9.20. Dan yang seperti tadi Anda jelaskan Marvin bahwa pada hari ini akan ada dua sesi working session yang akan dilaksanakan oleh para delegasi. Yang pertama adalah nanti dimulai pada pukul 9.30 hingga pukul 12 adalah working session pertama yang akan membahas terkait dengan food and energy security. Kemudian nanti pada pukul 14 hingga pukul 16.30 akan ada sesi kedua yang akan membahas seputar kesehatan dan nantinya kita juga akan menantikan kemudian bagaimana pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan oleh para pimpinan delegasi ataupun juga kepala negara yang hadir yang tadi juga dikatakan sudah ada 17 kepala negara yang hadir pada hari ini dan juga ada sejumlah pimpinan dari organisasi atau lembaga internasional. Selain itu juga nanti malam sekitar pukul 7 hingga pukul 9 malam di Taman Garuda Wisnu Kencana akan ada welcoming reception atau welcoming dinner yang juga akan diikuti oleh para delegasi peserta KTT G20. Marvin. Reza, pada kemarin Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah pemimpin negara G20, ada juga pertemuan bersama dengan Joe Biden hingga Erdogan. Apa poin menarik yang disampaikan dalam pertemuan bilateral tersebut? Marvin, kalau kita lihat memang kemarin agenda Presiden Joko Widodo sangat padat. Kalau kita lihat ketika Presiden Joko Widodo misalnya di pagi hari ini melakukan kunjungan kerja ke Surakarta, kemudian sepulangnya atau kembali ke Bali ini sekitar pukul 11. Sejak pukul 11 hingga sore hari Presiden Joko Widodo terus melakukan pertemuan bilateral secara maraton ini dengan pimpinan negara ataupun kepala negara serta pimpinan organisasi internasional. Misalnya untuk pertemuan bilateral pertama ini dilakukan bersama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian dilanjutkan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kemudian juga ada dengan Presiden Komisi Eropa, ada Ursula von der Leyen, kemudian Presiden Turki Erdogan, dan terakhir di sore hari dilakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Sehingga kemudian dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara bilateral ini, kami melihat ada beberapa poin menarik, utamanya terkait dengan hadirnya kesepakatan di bidang ekonomi dan juga investasi. Ini yang cukup banyak dibahas oleh Presiden Joko Widodo ketika melaksanakan pertemuan bilateral. Misalnya pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pada saat itu juga telah disepakati sebuah kerjasama, tepatnya ada kerjasama ekonomi dan investasi, dan pemerintah Amerika Serikat kemudian membuat sebuah program yang dinamakan 8 inisiatif kerjasama baru antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat. Ini meliputi proyek investasi yang nilainya cukup tinggi, bahkan Luhut menyebut hampir 5 miliar US dollar untuk proyek 8 inisiatif kerjasama baru antara pemerintah Amerika dan juga pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah proyek yang memakan anggaran bahkan bisa mencapai
sekitar hampir 700 juta dolar Amerika Serikat. Ini terkait dengan perbaikan infrastruktur transportasi yang dibuat lebih modern dan juga lebih ramah lingkungan. Selain itu juga ada beberapa poin-poin kerjasama dengan pemerintah Jepang misalnya terkait juga transportasi di bidang pengembangan MRT, dan juga dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga menyepakati akan mendorong penyelesaian untuk IJPA atau Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement. Dan ini ada banyak sekali kemudian kesepakatan ekonomi dan investasi yang terjadi pada pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah kepala negara. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa para kepala negara ini sudah merasa cukup yakin untuk melakukan investasi di Indonesia dan merasa bahwa Indonesia adalah negara yang cukup aman untuk bisa melakukan investasi atau penanaman modal di Indonesia ini. Demikian Marvin. Baik, Muhammad Risa, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda. Saya akan kembali ajak Anda pemirsa untuk melihat langsung dari lokasi. Untuk melihat tadi kedatangan barusan adalah Sekjen dari WHO, jika saya tidak salah untuk melihat saat ini. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebuah gestur yang bisa kita anggap sangat baik dan mewakili tentunya presidensi G20 kami pemirsa, yakni keramahan. Bahwa tidak hanya dari pemimpin dunia, namun juga perwakilan dari swasta, organisasi internasional, tamu-tamu undangan pun langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo. Dan kembali kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, ada Mercy Wijaya juga pemantau langsung dari Media Center KTT G20 Bali. Mercy, selamat pagi. Kemarin Presiden juga sempat mengunjungi Media Center KTT G20 Bali. Apa saja yang beliau lakukan dan juga sampaikan? Ya, betul sekali Marvin dan pemirsa, kemarin malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Media Center di Bali International Convention Center. Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menutup Business 20 Summit yang lokasinya berseberangan dengan Media Center. Berbagai pertanyaan kami lontarkan kepada Presiden Joko Widodo, namun Presiden tidak memberikan komentar apapun. Ia mengatakan bahwa kunjungannya ke Media Center hanya untuk menyapa awak media dan untuk melihat fasilitas-fasilitas di Media Center. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media, di antaranya terkait dengan keraguan apakah konferensi tingkat tinggi G20 yang saat ini dipimpin oleh Indonesia dapat menghasilkan kesepakatan bersama atau Leaders Declaration selama 2 hari ini, dan ini memang tidak diberikan jawaban oleh Presiden Joko Widodo dan tidak diberikan komentar karena beliau mengatakan hanya ingin mengunjungi awak media dan melihat fasilitas-fasilitas yang ada. Namun Marvin dan pemirsa, terkait dengan Leaders Declaration ini sebenarnya salah satu kunci dari tercapainya kesepakatan bersama antara ke-20 negara anggota G20. Ini adalah pertemuan bilateral yang diadakan kemarin antara Presiden dan juga beberapa negara lainnya. Di antaranya ada pertemuan bilateral antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping selama 3 jam malam kemarin, yang mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dalam konferensi persnya bahwa ia dan juga Presiden Xi Jinping melakukan percakapan yang terbuka dan jujur terhadap niat dan prioritas masing-masing. Dan kedua negara sepakat bahwa tidak ada salah satu pihak pun yang ingin kompetisi antara kedua negara ini berujung pada konflik, sehingga ini menunjukkan upaya kedua negara untuk memperbaiki hubungan yang selama ini begitu dinamis selama beberapa tahun terakhir. Dan kalau kita lihat, ini ada hubungan yang ramah dan juga hangat antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping. Namun ini merupakan awal, ujiannya adalah 6 bulan sampai 12 bulan mendatang bagaimana kedua negara menyelesaikan konflik. Apakah akan semakin membaik atau semakin memburuk? Ini akan menjadi tantangan ke depannya. Marvin. Mercy, selama forum petinggi berlangsung, akankah penayangannya terbuka untuk publik?
Ya, Marvin dan pemirsa, berdasarkan data yang kami dapatkan dari Media Center, ada beberapa agenda yang dapat disaksikan publik melalui siaran terpusat, melalui televisi maupun media lainnya. Awak media, saat ini kami berada di Media Center sebagai gambaran Marvin, posisi kami ini berada 1 kilometer dari posisi utama konferensi tingkat tinggi G20 di Apurva Kempinski. Dan sesi yang kami saksikan dan juga kami pantau ini juga melalui siaran terpusat. Dan pada pukul 8 saat ini, Marvin, sampai pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah akan ada agenda kedatangan para delegasi dan sambutan kepala negara oleh Presiden Joko Widodo. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan kerjasama. Sesi kerja, maksud kami akan ada sesi kerja pertama mengenai food and energy security sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Dan rencananya sesi ini, agenda ini dapat disaksikan publik secara terbuka. Dan yang akan bisa disaksikan bersama-sama lagi oleh publik adalah sesi kedua pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Tengah, yaitu sesi kerja kedua tentang kesehatan. Sementara agenda lainnya ini direncanakan masih tertutup, Marvin dan pemirsa, dan nanti malam juga akan ada gala dinner presiden di Garuda Wisnu Kencana Park atau GWK Uluwatu, dan ini juga direncanakan tertutup bagi para publik maupun wartawan. Demikian laporan kami dari Nusa Dua Bali. Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya, terima kasih untuk informasi Anda. Kami akan nanti kembali kepada Anda. Dan kembali kita bergabung langsung dari Apurva Kempinski, Bali, dengan melihat bendera di bagian depan mobil. Dipastikan ini adalah delegasi dari Fiji, pemirsa, yang akan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Seperti saya sampaikan sebelumnya, Indonesia dikenal sebagai the bridge builder atau sebagai penjembatan bagi negara-negara kecil tentunya dan juga berkembang untuk bisa menyuarakan apa yang akan menjadi solusi bersama, usulan bersama, terutama dalam sektor ekonomi, recovery ekonomi, dan juga beberapa faktor lainnya. Sehingga ini menjadi hal yang sangat baik, disambut pula langsung oleh Kepala Negara Republik Indonesia yang menunjukkan gestur sesuai dengan keramahan negara Indonesia. Dan kita akan nanti melihat bagaimana jalannya penyambutan tentunya dari delegasi-delegasi negara, perwakilan dari organisasi internasional, dan juga pihak lain termasuk juga dengan negara anggota G20 di live event. Kami akan kembali usai jeda. Bergabung dari Apurva Kempinski, Bali, pemirsa. Menlu Rusia Sergei Lavrov saat ini tiba dan akan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Dalam 20 anggota G20 kali ini, 3 diantaranya diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, di antaranya Menteri Luar Negeri Brazil, Rusia Sergei Lavrov, dan juga Menlu Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon. Dan pandemi dan kecamuk Rusia-Ukraina yang berimbas pada stabilitas ekonomi global disebut menjadi kombinasi sempurna untuk membendung keberlangsungan KTT G20. Nyatanya Indonesia bisa. 20 negara juga berhasil berkumpul. Apa kekuatan geopolitik kita? Dan untuk membahasnya juga sudah bergabung juga bersama dengan kami, bersama dengan Profesor Arya, ada jurnalis senior Media Group Network, Don Bosco Slamun langsung dari Nusa Dua Bali. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Marvin. Selamat pagi, juga bergabung bersama dengan kami ada Profesor Ari saat ini. Bang Don, sebelum saya kepada Anda, Prof. Ari, mungkin kita akan membahas juga terkait dengan saat ini pula ya, dalam 3 isu utama dalam KTT G20, Prof. Ari. Apakah ada potensi perang pengaruh antara negara-negara NATO dengan negara-negara BRICS, katakanlah seperti Brazil, Rusia, India, China, South Africa, bahkan China Arab Saudi juga bisa bergabung, BRICS kalau begitu ya. Nah, apakah mungkin ya dengan adanya kenaikan inflasi global, kemudian ada energi. Jadi kemungkinan titik temu itu selalu ada. Ya biasanya
Yang abadi itu adalah kepentingan ya Mas ya. Ya. Jadi kalau kepentingannya sama, mereka bisa melakukan titik temu. Nah, contoh dari Rusia dan Ukraina aja yang sedang bertikai, itu begitu sampai ke masalah makanan, itu bisa setuju. Walaupun sekarang katanya Rusia lagi mikir-mikir lagi. Tapi akhirnya kepentingan sama, bersama yang akan melakukan. Dan ini akan lebih mudah. Dan jangan lupa bahwa ini ada yang namanya Sherpa G20. Betul. Yang sebenarnya membahas masalah teknis, ya, terutama masalah-masalah krisis energi, pangan, kemudian kesehatan inklusif. Ya. Nah, yang mereka itu mempunyai kepentingan bersama, mencapai kesepakatan, bahkan nanti kalau misalnya terjadi komunikasi bersama, itu jauh lebih mudah. Dan agendanya itu nanti kalau sudah berakhir G20 akan lebih mudah disusun. Yang agak susah, ya, itu adalah misalnya yang berkaitan dengan otoritas kebijakan moneter, misalnya The Fed di Amerika Serikat, pemerintahnya saja ya tidak bisa mendikte The Fed. Apakah dia mau menaikkan suku bunga 75 basis poin atau berapa, ya, atau meminta keringanan, ya, itu tidak bisa karena masalah. Nah, ini dampaknya spillover-nya itu ke dunia, ya, dalam bentuk kenaikan indeks dolar yang banyak kenaikan ya, suku bunga. Prof. Ya. Ari di sini nah, ya. Inilah yang dengan hal ini ya. Jadi mereka akan fokus pada hal-hal kepentingan bersama, dan ini akan dilanjutkan dengan BRICS. Soal nanti ada perebutan pengaruh, saya rasa itu sudah lumrah ya. Nah, inilah dia, makanya politik Indonesia yang bebas dan aktif sebenarnya sangat instrumental dan bisa memperoleh manfaat dari keduanya. Karena rantai pasokan dunia ini sekarang sedang hibernasi. Jadi Indonesia itu sebenarnya bisa istilahnya berjalan di antara kedua potensi blok ini untuk memanfaatkan untuk kemakmuran Indonesia. Oke, saya tarik langsung dari penjelasan terakhir, Indonesia bisa di sini menjadi super bridge begitu bagi sejumlah kepentingan-kepentingan, baik itu juga terkait dengan spesifik teknisnya dalam pertemuan Sherpa kali ini. Bang Don, saya akan kepada Anda saat ini. Kita memiliki banyak PR secara teknis dan juga tekanan dari luar. Apa sebenarnya makna forum ini untuk Indonesia menurut Bang Don? Ya, ini sebuah pertemuan yang oleh sejumlah delegasi dan termasuk sejumlah rekan media ya atau jurnalis senior yang pernah saya ikuti di Meksiko dan di Rusia mengatakan bahwa ini adalah sebuah penyelenggaraan pertemuan G20 salah satu yang terbaik di antaranya. Pertama, Indonesia bisa menjembatani pertemuan-pertemuan yang produktif terutama antara Presiden Xi Jinping dan Joe Biden kemarin. Lalu kemudian yang kedua, pertemuan ini dengan hospitality yang tinggi. Jadi luar biasa penghargaan mereka terhadap pertemuan yang sekarang. Dan ini dianggap sebagai sebuah sukses. Kenapa? Karena ini dilakukan pada situasi yang sebetulnya tidak normal. Atau situasi yang sangat sulit sebetulnya. Ada perang Ukraina dan Rusia, ada soal Korea Utara, dan ada ketegangan antara Amerika dan China soal Taiwan. Dan ini hal-hal seperti ini, begitu Indonesia bisa menjembatani pertemuan ini adalah sebuah sukses. Dan itu dapat komplimen dari berbagai delegasi, termasuk seperti yang saya bilang tadi, teman-teman saya yang pernah saya ketemu pada pertemuan G20 di Los Cabos, Meksiko, kemudian di Rusia, di St. Petersburg, dan di Seoul. Kira-kira hampir 10 tahun lalu atau lebih gitu. Marvin. Oke, Bang Don, kemampuan Indonesia mengumpulkan sejumlah kepala negara meskipun 3 di antaranya diwakili Menlu tidak bisa kita anggap remeh ya, terlebih dengan adanya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Xi Jinping. Kita lihat kemarin Joe Biden juga sempat menyatakan dalam konferensi pers, menyatakan keduanya itu memiliki prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat, tetapi masih membuka komunikasi. Pandangan Bang Don. Iya, itu yang sangat menarik. Justru ini kan pertemuan pertama antara Presiden Xi Jinping dan Joe Biden ketika Joe Biden menjadi presiden. Sebelumnya sudah pernah ketemu ketika menjadi senator dulu ya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa komunikasi antara China dan Amerika itu terbuka. Dari pertemuan kemarin, pertemuan itu akan dibuka dan dilanjutkan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika ke China. Yang jelas keduanya punya sikap yang tegas. China mengatakan itu red line itu adalah tidak boleh mempersoalkan posisi Taiwan. Lalu kemudian kalau yang saya dengar kemarin Joe Biden mengatakan bahwa sebetulnya hubungan antara China dan Amerika itu bukanlah hubungan dalam bentuk konflik, tetapi itu dalam sebuah persaingan. Itu lebih bukan sebagai konflik, tapi lebih sebagai kompetisi. Jadi kalau kita lihat ini kan sebelumnya ada ketegangan soal Taiwan.
dan soal ketegangan di Selat Taiwan, kalau kita lihat perkembangan ketika berhubungan dengan jarak jauh dan kemudian saling mengancam, lalu sekarang ada di posisi di mana mereka berhadapan face to face, ya hasilnya sebetulnya menggembirakan. Artinya ketegangan-ketegangan yang selama ini ada dari jarak jauh bisa dicairkan oleh hubungan itu. Kita bisa memastikan pertemuan ini sukses termasuk karena berpengalamannya Joe Biden sebagai senator politik luar negeri Amerika yang sudah kawakan begitu, Marvin. Iya, terkait dengan ukuran kesuksesan, sejumlah pihak tuh masih menyatakan bahwa dari forum kali ini ukuran kesuksesannya salah satu ditentukan dengan hadirnya komunike ataupun juga Leaders Declaration ya, Bang Don dan juga Prof. Ari. Tetapi saya mungkin akan ke Prof. Ari terlebih dahulu. Benarkah demikian kalau kita mengatakan bahwa ukuran keberhasilan dari KTT G20 adalah munculnya Leaders Declaration dalam komunike? Maksud kami komunike. Ya, terima kasih. Saya rasa ini sesuatu yang agak unik ya, keberhasilan ini. Karena ini seperti orkestra. Ya, ada Sherpa G20 meeting yang pada level menteri ya dan dirjen dan setiap negara untuk mencapai konsensus, dan ada side meeting. Ya, dan sudah dimulai sejak lama. Ada yang di Jogja, ada yang di Makassar, ya, ada yang di Bali. Dan itu interaksi itu dicatat oleh masing-masing negara. Ya, jadi goodwill-nya itu dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini memberikan semangat pada saat gongnya ini sekarang G20 ya, itu dilanjutkan ya, dengan kemungkinan tercapainya komunike ya, apapun ini juga. Tapi yang menarik ya, sebenarnya kalau kita lihat dari data-data ekspor ya, itu ekspor Indonesia itu neraca dagang surplus ya. Dulu memang dibantu Covid, tapi setelah Covid-nya mereda masih surplus. Jadi itu digunakan oleh dunia melihat apa yang bisa ditawarkan Indonesia untuk membantu perekonomian negara-negara masing-masing. Ya, misalnya besi dan baja, ekspor Indonesia itu meningkat ya, bukan hanya minyak sawit. Jadi Indonesia bisa masuk ke rantai pasokan manufaktur, sementara yang lain sedang hibernasi. Inilah ya secara indikator ya, tidak hanya komunike, tapi terlihat di variabel-variabel. Ya, kalau saya kebetulan variabel ekonomi. Nanti kita lihat ya, setahun, 2 tahun ya, itu akan terjadi rekonfigurasi dari sistem pasokan dunia. Karena mau tidak mau tadi, Mas sudah bilang ada deglobalisasi ya. Saya rasa ini bukan deglobalisasi ya, tapi globalisasi yang ditulis kembali. Nah, ini peran Indonesia untuk masuk. Dan ini akan kelihatan bagaimana Indonesia makin masuk radar dunia. Nah, itu lihat indikator utama itu nanti. Setelah G20 kita lihat apa yang terjadi dengan variabel-variabel lain selain komunike. Oke. Bang Don, terkait juga dengan komunike ini, kalau kita komparasi dengan tahun lalu, tantangan utamanya adalah pandemi. Tapi tahun ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan pandemi, geopolitik, tekanan lainnya. Ada keraguan dari munculnya dari komunike ini sendiri. Kalau menurut Bang Don seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang menarik, Marvin. Tadi malam saya bertemu dengan beberapa orang yang masuk atau ikut dalam pembahasan di tingkat Sherpa. Ada pesimisme bahwa pertemuan ini tidak akan melahirkan komunike, tetapi akan ada leaders saya lupa namanya, tetapi tentang komunike itu ada harapan bahwa itu akan dikeluarkan. Jadi ada kesepakatan. Karena Rusia tidak menghendaki ada kata war dalam rancangan komunike, kemudian juga tidak menghendaki ada kata invasion di dalam komunike. Tetapi disepakati komunike itu bisa keluar berdasarkan kata war dan kata invasion itu akan diganti dengan menggunakan teks resolusi PBB yang dikeluarkan pada Maret lalu. Resolusi itu sebetulnya sama saja isinya dengan mengutuk perang perang dari Rusia ke Ukraina. Jadi ada kemungkinan akan tetap keluar komunike. Jadi kalau kita lihat itu yang saya dengar tadi malam, tapi nggak tahu perkembangannya sampai hari ini. Dan itu kan sampai pada saat-saat terakhir. Tetapi saya juga dengar dari stafnya atau orang pentingnya Menko Perekonomian yang ikut dalam Sherpa yang mengatakan kemungkinan seperti ini tetap terbuka, begitu. Kalau tidak akan ada joint Leaders Declaration.
Betul, betul. Kita tetap optimis bahwa ada yang bisa dihasilkan tentunya dalam presidensi kali ini. Kalau kita melihat bersama, Bang Don juga Prof. Ari, bahwa tidak hanya dari anggota G20 saja, namun juga saat ini yang diundang banyak sekali perwakilan dari Afrika, benua Afrika, Pasifik, ASEAN, CARICOM, Timur Tengah, dan juga lainnya berhasil untuk membawa negara-negara kecil ataupun juga negara lain untuk menyuarakan suara. Terkait juga dengan hal ini, mungkin saya akan kembali kepada Prof. Ari. Salah satu tujuan kita dalam G20 adalah bisa recover together dan juga bagaimana memulihkan juga perekonomian yang saat ini terdampak karena pandemi. Kepala negara anggota G20 dan 3 filantropi bentuk pandemic fund di sini 1,4 miliar dolar Amerika menjadi target dan dikumpulkan dan ditargetkan digunakan untuk pengawasan genomik, kemudian untuk mobilisasi penanggulangan medis, perluasan jaringan penelitian dan manufaktur medis dunia. Bisakah bahwa ini fund ini bisa tepat sasaran usai dilaksanakan G20 digunakan, Prof. Ari? Saya rasa bisa ya. Jadi kemarin ya dalam side meeting ya, itu ada beberapa MOU yang ditandatangani ya oleh lembaga penelitian untuk memperkuat penelitian kesehatan ya, tidak hanya di vaksin, tapi sampai ke genom ya, sequencing ya. Jadi sudah sangat advance ya. Jadi pencegahan akan lebih mudah dilakukan daripada mengobati pandemi tersebut. Tapi kompetisi saya bukan di sini. Yang menarik dari sini sebenarnya bukan hanya kesehatan, tapi juga ada yang namanya pangan ya. Nah ini Indonesia ya sudah menunjukkan kemampuannya menjadi sistem integrator dari adanya dunia yang menuju istilahnya itu fragmentasi akibat pandemi dan sekarang krisis geopolitik. Terutama untuk negara-negara, bukan hanya negara kecil, tapi negara-negara yang populasinya besar, yang mengalami defisit pangan ya, terutama di Afrika Utara ya. Nah, itu bisa dibuat ya dengan meniru apa yang terjadi kesepakatan antara Rusia Ukraina, apalagi ada FAO, Organisasi Pangan Dunia, untuk membuat ya, misalnya tidak ada deklarasi sepihak yang menyatakan tidak ada embargo ekspor tanpa alasan. Ya. Jadi selalu ada kerjasama pangan yang defisit ditutup oleh yang surplus, ya. Kemudian yang surplus juga jangan sampai dia kemudian menjadi defisit karena semuanya diekspor. Ini saya rasa kerjasama ini akan terjadi, ya. Karena semangat dari tadi Pak Don sudah bilang ya, yang dari Kemenko itu ada Sherpa itu, ya. Itu goodwill buildingnya sudah lama itu, dan mereka sudah sangat bersahabat. Ya kebetulan saya mengikuti pertemuan mereka di Jogja, ya. Sampai kami makan malam lah ya di itu. Saya mengetahui betapa mereka yang tadinya delegasi menjadi friendship. Nah ini sangat penting. Ini akan menjadi embrio bagi solusi-solusi selanjutnya. Yang termudah pangan. Kemudian yang lebih sulit adalah energi. Karena energi ini sekarang masih dijanjikan weapon ya. Masing-masing saling Tapi yang paling sulit lagi adalah barangkali adalah finansial ya. Tapi semangatnya sudah ada, ya. Dan ini kalau kesehatan dimunculkan terlebih dahulu, karena ini menjadi apa istilahnya? Menjadi istilahnya good news, ya. Buatlah good news supaya yang lain menjadi ikut dengan yang disebut sebagai bandwagon effect, ya. Begitu Mas, terima kasih. Prof. Ari, ini ada good news juga kebetulan yang menjadi sorotan bersama ya, yang kemarin juga cukup menjadi perhatian. Presiden dari China, Xi Jinping, saat ini sudah tiba di Apurva Kempinski, Bali, yang akan disambut segera oleh Presiden Joko Widodo. Tentunya ini menjadi sorotan bersama juga dengan bagaimana kemarin pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Xi Jinping, kemudian juga pertemuan Xi Jinping dengan Joe Biden kemarin yang sudah berlangsung. Ini duduk kali pertama begitu mereka bertemu usai Joe Biden dikarenakan sebagai Presiden Amerika Serikat. Momentum ya, yang sangat, momentum yang sangat dalam bagus suatu ketegangan ya Pak ya. Betul. Itu ada yang disebut sebagai saving face. Artinya ketemu, tapi harus ada ice breaking ya, ice breaking. Nah Indonesia jadi tempat alternatif menjadi tempat ice breaking. Ya kebetulan Pak Presiden Pak Jokowi yang menjadi
istilahnya itu host. Nah, dalam politik tingkat tinggi ini sangat penting ya, sangat penting ya. Apalagi kalau kita lihat eskalasinya itu kan sudah cukup lumayan tuh kalau sampai perang semikonduktor ya. Nah, dari sini nanti bisa dilakukan deeskalasi. Tentunya tidak akan langsung ya, akan berangsur-angsur lah ya, seperti dalam konflik-konflik yang lain. Betul, tentunya dengan sikap yang jelas tapi dengan komunikasi yang terbuka itu yang juga disampaikan Xi Jinping kemarin ya, terkait juga dengan sorotan bersama dengan Amerika Serikat. Tapi kita sangat terbuka sekali di sini. Bang Don, ini dari kalau tidak salah 4 kali ya meliput dari G20, ini baru kali ini kita melihat sebuah pemandangan yang luar biasa ya. Bagaimana tanggapan Bang Don melihat tentunya pengalaman kali ini, tahun ini, kehadiran dari bersama Presiden Tiongkok, dari Amerika Serikat? Ya, ini pertemuan yang sangat colorful, Marvin. Saya ikuti beberapa summit begitu, tapi kali ini sangat warna-warni. Bahkan pagi ini saya baru saja ketemu Menteri BUMN Erick Thohir, ada pertemuan dengan Presiden FIFA. Dalam konteks G20 ini, ada pertemuan musik, ada pertemuan Women 20, ada pertemuan bisnis 20, dan begitu besar dan begitu beragam begitu. Kalau saya lihat ini memang lebih colorful dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya kebetulan mengikuti ini sebuah topik yang atau tagline yang berubah sesuai dengan konteks zamannya. Misalnya sekarang G20 yang sekarang itu kita dengan tagline Recover Together, Recover Stronger. Saya ikuti yang di Los Cabos 2012, itu Promoting Growth and Job. Lalu kemudian di St. Petersburg 2013, Boosting Economic Growth and Job Creation. Kenapa Los Cabos dan St. Petersburg soal economic growth dan job creation itu lebih untuk menjawab situasi dunia yang pada tahun 2008 mengalami krisis finansial global. Dan itu kemudian baru harus dipulihkan lagi, dan itu soal tenaga kerja, soal pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tagline ini itu menggambarkan perubahan, dan Indonesia dengan topik yang tagline seperti sekarang menggambarkan bagaimana dunia hampir jatuh ketika terjadi COVID selama 2 tahun, lalu kemudian sekarang harus recover, dan itu recover bersama. Ini kalau kita lihat sequence dari pertemuan-pertemuan itu, G20 menggambarkan situasi dunia dan bagaimana pertemuan-pertemuan itu menjawab situasi yang sedang dihadapi pada saat itu gitu. Dan bagaimana perspektif ke depannya. Dan itu ada troika namanya, Marvin. Jadi nanti pertemuan yang sekarang itu adalah hasil dari kepemimpinan Italia sebelumnya, lalu kemudian nanti yang menjadi salah satu anggotanya, lalu Indonesia sebagai tuan rumah, lalu kemudian India yang akan menjadi presidensi berikutnya. Lalu kemudian Indonesia akan menjadi troika lagi untuk presidensi India pada tahun depan. Lalu kemudian ada India, lalu kemudian ada tuan rumah berikutnya, Brasil kalau tidak salah. Jadi kalau lihat seperti ini, ada sustainability. Saya bukan orang yang menganggap bahwa pertemuan ini sekedar kongko-kongko. Saya setuju dan saya yakin apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pertemuan ini harus mendeliver sesuatu yang konkret. Itu ada benarnya, dan saya yakin tadi saya tidak terlalu dengar Prof. Ari gitu, tetapi begitu banyak dana, begitu banyak fundraise untuk kemudian berbagai keperluan, termasuk yang sekarang di Bali ini adalah untuk kesehatan. Untuk kesehatan yang sekarang jumlahnya 1,4 miliar US dollar untuk laboratorium yang kalau tidak salah itu penjelasan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin beberapa waktu lalu. Demikian. Iya. Artinya kita bandingkan atau komparasikan dengan beberapa tema G20 sebelumnya, ini Indonesia lebih luas, lebih broad begitu Bang Don ya, karena yang harus di-recover itu banyak sekali. Berbeda dengan kalau tadi disebutkan spesifik mengenai job ataupun juga topik lain. Ini sangat banyak begitu ya Bang Don ya? Betul, sangat colorful sebetulnya, dan kalau lihat topiknya, lihat tagline-nya betul-betul mewakili situasi ketika kita lesu, ketika dunia nyaris lumpuh oleh COVID, sekarang saatnya untuk bangkit bersama gitu. Oke,
Prof. Ari, saya akan kembali kepada Anda. Recover kita PR-nya banyak sebenarnya di sini. Tapi kalau saya akan mengacu kepada sesi yang pertama begitu terkait dengan tema kita dan dalam kali ini, apa prioritas yang harus kemudian menjadi pembahasan utama terkait dengan bagaimana merecover tentunya perekonomian global yang sempat terguncang? Ya, yang pertama adalah mobilitas orang ya. Jadi suka tidak suka mobilitas orang itu kalau saya perhatikan di berbagai negara itu sangat penting ya. Terutama ada yang disebut sebagai efek permintaan tertahan. Setelah terkungkung akibat COVID, orang itu pengen keluar ya. Di Eropa, Amerika Serikat menimbulkan kemacetan di bandara. Di Indonesia juga sama. Jadi orang itu maunya pergi ya. Nah, ini pembatasan-pembatasan yang selama ini ada, ya tentunya setelah melihat prokes ya dan jaminan-jaminan yang lain itu perlu dilonggarkan. Ya, inilah yang tercepat untuk melakukan recovery. Nah, kalau di Indonesia itu kelihatan sudah dengan pertumbuhan 5,72% itu, yang maju duluan itu adalah sektor-sektor yang berdasarkan mobilitas, transportasi, kemudian akomodasi dan makan dan minum, ya itu semuanya pariwisata, ya. Yang kedua adalah sistem pasokan manufaktur, ya. Jadi dengan adanya lokomotif di sektor jasa pariwisata, maka permintaan Indonesia dan dunia itu akan bergerak kembali. Itu akan menimbulkan permintaan baru bagi sektor manufaktur, tidak hanya di Indonesia, tapi negara lain bahkan dunia. Dan kemudian yang statement yang mendinginkan tadi, ya menjauhi dari perang dingin, ya, jadi mendinginkan dari perang dingin, menarik istilahnya, itu memungkinkan yang namanya rantai pasokan global itu bergerak kembali, karena pembeli energi, pembeli bahan mentah itu adalah Amerika Serikat dan Cina, ya, dan Indonesia bisa masuk tidak hanya berjualan bahan mentah, tapi pada barang-barang pembantu industri, intermediate good. Negara lain juga sama, ya. Ya, ini berantai. Tapi saya rasa ini kembali lagi, mengapa kesehatan yang duluan? Karena paling mudah, ya. Jadi ada yang disebut sebagai quick win. Itu aja dulu. Semua orang kemudian sadar bahwa kita perlu kerjasama, baru yang lebih sukar, lebih lambat, membutuhkan waktu, itu bisa dilakukan secara berangsur-angsur. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, ya. Yang menimbulkan efek yang sama, ada pariwisata, ada multiplier daya ungkit, dan kemudian melakukan terjadi recovery pada perekonomian masing-masing. Oke, dengan adanya tensi geopolitik yang cukup tinggi ini dan juga dengan ditunjukkan dengan diantaranya Rusia yang diwakili dengan menunya hadir dalam G20 kali ini, apakah akan mengganggu dalam proses terutama pembahasan food security kali ini? Saya rasa ini adalah suatu diplomasi juga ya. Jadi kesepakatan mungkin lebih bisa dicapai dengan kehadiran ya, tanpa mempersoalkan yang datang itu presiden atau tidak. Jadi kalau kita lihat 17 dari 20 datang. Dan kemudian ada dua penggerak perekonomian dunia, yaitu Cina dan Amerika Serikat, presidennya datang. Ya kita tahu ya, Rusia itu adalah superpower juga, terutama untuk energi. Nah, tetapi energi baru bisa jalan kalau perekonomian real jalan, sektor manufaktur jalan, ya ini Cina dan Amerika Serikat ya. Jadi urut-urutannya seperti itu, Mas. Ya. Ya, jadi saya rasa tidak terlalu masalah apakah Presiden Rusia hadir atau tidak. Yang penting di sini adalah skenario-nya ke depan sudah jelas. Nanti masing-masing akan masuk pada kompetisinya masing-masing ya, dan kepentingannya masing-masing. Disitulah yang disebut sebagai recover together. Masing-masing akan punya porsi. Kita melihat juga saat ini PR kembali lagi PR begitu cukup banyak begitu ya Prof. Ari ya. Bang Don, kita juga melihat juga bahwa dalam hal ini Indonesia pun juga memiliki peran yang cukup besar dan PR untuk kedepannya. Tidak hanya G20, tahun depan kita Indonesia juga akan menjadi ketua ASEAN begitu ya. Apa efeknya yang akan dibawa tentunya dari G20 kali ini yang akan dibawa pula pada keketuaan Indonesia ke depannya, menurut Bang Don? Ya, saya menduga bahwa berbagai topik itu sekuensnya akan berjalan terus gitu untuk beberapa hal yang harus
Misalnya dari pertemuan ini lalu kemudian harus bisa diterjemahkan di kawasan ASEAN gitu, itu kemungkinan presidensi keketuaan kita di ASEAN itu juga akan dibawa gitu. Ini kan masih presiden yang sama begitu untuk tahun depan, jadi kemungkinan misalnya soal food security ini juga urusan yang sangat penting untuk kawasan. Marvin tahu sekarang penduduk di dunia ini 8 miliar dan itu berarti urusan keamanan makanan itu jadi sangat penting. Dan dalam pertemuan G20 kali ini itu juga termasuk topik khusus di samping transisi energi yang berkelanjutan, transformasi digital dan ekonomi, dan arsitektur kesehatan global. Ini salah satu topik yang khusus. Kenapa? Memang ini menjadi sangat penting soal food security. Dan saya yakin itu juga akan dibawa oleh Presiden ketika menjadi Ketua ASEAN dan untuk KTT ASEAN tahun depan. Karena ini menjadi sangat penting. Dan tentu ada beberapa lagi, apakah soal ekonomi digital, soal kesehatan, ini kan persoalan-persoalan bersama. ASEAN bukanlah sebuah kawasan yang terbebas dari situasi global secara umum. Jadi sebetulnya kalau kita lihat konektivitinya itu jelas begitu Marvin, dan saya menduga bahwa itu juga akan dibicarakan dan akan menjadi topik yang akan dibawa oleh Indonesia dalam posisi sebagai ketua G20. Ya mungkin juga tetap sama, misalnya nanti kita harus recover together, recover stronger gitu. Itu hal-hal yang sebetulnya topik yang sangat relevan dan masih harus terus-menerus dilakukan sepanjang kita masih belum pulih 100% begitu, Marvin. Oke. Dalam presidensi dikaitkan juga dengan Indonesia memiliki tingkat resiliensi atau ketahanan di sini. Dalam food security kita selalu mengatakan bahwa Indonesia siap. Kita ingat bahwa Indonesia memiliki juga food estate program yang tengah berjalan saat ini dan dikatakan ini sebagai amunisi yang kuat. Seberapa besar ini bisa kemudian berperan juga dalam bentuk resiliensi Indonesia dalam food security, terutama dalam topik yang akan dibahas kali ini. Prof. Ari, mungkin saya akan kepada Anda terlebih dahulu. Ya, jadi dalam konteks ASEAN ya, kan ada perdagangan bebas ASEAN ya. Selama ini karena penduduknya paling besar di ASEAN, kadang-kadang Indonesia itu dianggap sebagai hanya pasar, ya, hanya pasar, ya. Mobil dari Thailand dibawa ke Indonesia. Tapi sekarang dengan situasi pertama pangan tadi, Indonesia punya keunggulan-keunggulan, ya. Misalnya minyak sawit ya, misalnya biji-bijian, untuk bisa ditunjukkan bahwa Indonesia itu menjadi tempat untuk sumber pangan. Ya, kita tahu bahwa ada beberapa negara ASEAN yang kemarin krisis ayam potong, Indonesia bisa masuk di situ. Ya, okay. Dan kemudian adalah perubahan dari sistem pasokan dunia. Kalau kita lihat ya, misalnya Jepang. Itu relokasi industrinya ya sejak 1985 itu kebanyakan memilih beberapa negara, misalnya adalah Vietnam, Thailand ya, dan Malaysia. Nah sekarang Indonesia bisa menyatakan bahwa kami ini juga kompeten ya, terutama dengan ada perubahan agenda menuju energi terbarukan, misalnya mobil listrik ya, bisa saja misalnya di pantai utara Jawa. Ya. Kami akan potong lebih dahulu, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan food security ini dan berikut juga dengan Bang Don. Harus tahan dulu karena kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali kami bergabung pemirsa. Saat ini kita melihat kehadiran dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Ia akan segera disambut oleh Presiden Joko Widodo. Satu persatu anggota dari G20, pemimpin dunia di KTT G20 ini sudah hadir di Apurva Kempinski, Bali untuk membahas tentunya dalam working group session yang akan berlangsung sesaat lagi. Working group session pertama membahas mengenai food security, sementara untuk yang kedua pun nanti akan dibahas terkait dengan isu kesehatan. Keadaan perwakilan dari negara anggota G20, negara-negara delegasi lain yang juga diundang oleh Indonesia, termasuk juga perwakilan dari organisasi dunia pun juga sudah diundang dan hadir untuk segera mengikuti KTT G20 pada hari pertama ini.
Dan saat ini kami juga sudah bergabung bersama dengan Rektor UI sekaligus Ekonom UI, Ari Kunchoro. Pak Ari, selamat pagi, sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin saya akan langsung ke Pak Ari terlebih dahulu ya. Pak Ari, mungkin sedikit saja dibahas mengenai ini yang menjadi perbincangan bersama, concern bersama dari kemarin cukup ramai. Presiden Amerika dan juga Tiongkok perdana tatap muka dalam konferensi pers. Biden menyatakan sikap Amerika itu tetap jelas, tapi membuka komunikasi dengan Tiongkok. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, apakah ini berarti mempertegas rivalitas keduanya atau ini adalah bentuk kompromi dalam pengelolaan persaingan? Ya, saya rasa ini ada suatu berita baik ya, deeskalasi. Memang kalau kembali seperti semula memang membutuhkan waktu ya. Tapi kita harus tahu bahwa China dan Amerika itu dua-duanya itu hub manufacturing. Ya, China dengan mulai dari yang masih padat karya sampai yang high tech, sementara Amerika banyak high tech. Ya, kita tahu bahwa ada yang namanya perang semiconductor, ya, yang itu untuk peralatan elektronik ya, yaitu menyulitkan bagi dunia. Tapi dengan statement bahwa kedua belah pihak tidak akan memperburuk situasi, bahkan membuka jalur komunikasi, maka pertemuan G20 yang ada agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan inklusif, itu menjadi lebih kondusif. Karena sampulnya itu sudah benar, arahnya sudah benar. Dan saya rasa ini juga menjadi kepentingan bagi Amerika Serikat dan China. Karena kalau kita lihat ya, perkembangan dari inflasi ya di AS dan China itu lebih tinggi dari laju inflasi alamiahnya. Ya. Permasalahannya adalah di rantai pasokan dari keduanya yang sangat tersendat-sendat. Tapi yang menarik juga adalah statement dari kedua negara tersebut bahwa mereka menolak penggunaan senjata nuklir ya dalam konflik Rusia-Ukraina. Ini juga signifikan. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa pada saat terjadinya konflik pada 25 Februari ya, kita lihat harga energi, harga pangan langsung melonjak. Ya. Kemudian ada perbaikan ya. Terutama karena ada persetujuan yang disebut sebagai persetujuan biji-bijian ya, jadi Ukraina bisa mengekspor gandum ya misalnya. Nah, dengan adanya pernyataan seperti ini merupakan suatu tekanan bagi negara yang berkonflik untuk mencapai solusi ya. Nah, ini dia solusi. Jadi ini menjadi sangat menarik, terutama untuk pengamat pertahanan. Ini bukan kompetensi saya ya. Mungkin ini akan mengarah seperti skenario perang Korea. Ya. Nah, perang Korea itu pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat itu pernah mendekati Sungai Yalu di perbatasan Cina, tapi kemudian mundur lagi karena pasukan Cina intervensi. Kemudian mundur bahkan jauh di selatan Seoul. Kemudian Amerika melakukan serangan lagi sehingga maju di garis paralel 38. Akhirnya mondar-mandir di situ. Tapi kan kita lihat ya, konflik ini ada biayanya. Ya, biaya persenjataan dan juga biaya ekonomi, ya, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Jadi ini sangat signifikan dari keduanya. Nah, ini memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk mencapai kesepakatan, ya, karena dua de facto superpower sudah tuh. Dan bagi Indonesia ini juga sangat monumental. Biasanya situasi-situasi yang seperti ini dibicarakan di tempat yang bersejarah, misalnya waktu Perang Dingin di Reykjavik, Islandia. Saya akan kebetulan sekarang garis bawahi Indonesia. di sana, di sini Ya, Pak Ari. jadi ini peran Terkait Indonesia. dengan ini ya. Modal bagi Indonesia. Ya, betul. Terkait dengan ini Pak Ari, terkait juga dengan bagaimana recovery dan juga itu juga akan intinya berujung pada bagaimana kemudian keberhasilan kita mencapai kesepakatan. Pak Gani, saya akan kepada Anda. 3 isu utama dibahas dalam KTT G20, ada arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Yang ditargetkan ini bisa dibentuk dalam komunike. Menurut Anda, apakah tentunya terbentuknya komunike dalam ukuran keberhasilan dalam forum ini benar begitu menjadi sebuah ukuran, atau ya komunike hanya sebagai ini saja, bentuk komitmen bersama itikat baik? Iya, seperti tadi saya sudah
Iya, seperti tadi sudah saya sampaikan, Mas Marvin, beban komunikasi ini kan sepertinya sudah menjadi ekspektasi ya, di mana banyak pengamat juga mengatakan bahwa salah satu kunci dari sebuah KTT G20 adalah komunikasi. Tapi saya cukup berbeda pendapat di situ, karena dalam konteks ini nampaknya memang yang paling penting adalah komitmen dan Oke. interest dari tiap negara untuk bersama-sama menuju pada satu titik terang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Ari bahwa titik terang itu dalam artian deeskalasi. Dan ada atau tidaknya komunikasi nanti pada ujungnya nampaknya juga tidak bisa kita sampaikan sebagai sebuah kesuksesan ataupun juga kegagalan dari KTT kali ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya dalam beberapa hal lain terlepas dari komunikasi, misalnya dalam KTT G20 sekarang juga kita sudah bisa mendapatkan titik terang misalnya dalam konteks pandemi. Kita ada launching pandemic fund yang sepertinya itu sebenarnya salah satu sinyal kuat bahwa multilateralisme dunia sebenarnya juga belum habis seperti banyak kalangan yang selama ini ketakutan bahwa kita ke depannya dunia akan lebih ke arah bilateralisme dan sebagainya. Namun itu menjadi titik terang yang bisa kita lihat di satu hal, dan di hal lain adalah tadi dalam konteks ketegangan yang nampaknya juga sudah berusaha sama-sama disadari Betul. untuk diredakan sama-sama untuk memberikan keuntungan bagi masing-masing negara. Dan saya rasa Oke. ini adalah sebenarnya merupakan output yang baik dari perhelatan G20 kita kali ini, dengan atau tidak nanti kita bisa mendapatkan komunikasi atau tidak di akhirnya. Baik, terima kasih Pak Iqbal Ghani sudah bergabung bersama dengan kami dalam live event. Dan kami akan jeda dulu dan Prof. Ari harap ditahan dulu karena kita akan lanjutkan juga usai jeda bersama dengan Prof. Ari juga. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event. Baik, Pak Aan, tadi kita sudah membahas bagaimana rekayasa arus lalu lintas begitu yang saat ini diterapkan hingga esok hari. Kalau kita pantau lagi, ini waktu sudah menunjukkan 8.36. Kira-kira siapa lagi ini Pak kepala negara yang sudah mendekati Hotel Apurva Kempinski Bali dari pantauan posko K3 ini? Kita lihat di sini, coba dibesarkan ini. Belanda ini sudah mendekati, ya. Belanda sudah mendekati ke Kempinski. Nah, ini sudah bergerak terus, ya. Kemudian ini lagi. Kita lihat Spanyol ini sudah bergerak, ya. Uni Eropa ini sudah secara bertahap ini tamu-tamu negara kita sudah mulai bergerak dari Nusa Dua Utara ke Kempinski. Ini sudah memasuki untuk tadi Belanda memasuki Kempinski. Ya. Berarti memang sejumlah tamu negara, kepala negara ini sudah mulai dekat begitu ya Pak Ya. dengan Hotel Apurva Kempinski. Kalau kita lihat dari body cam-nya seperti apa nih Pak? Body cam ini UEA tadi. Kalau kita lihat di sini juga sudah bergerak ya. Ulangnya Uni Eropa, maaf. Uni Eropa sudah bergerak. Ini masih bergerak anggota ya. Ini bisa kita pantau perjalanan ini sehingga kalau ada sesuatu di depan ya, ada hambatan mungkin, ini bisa kita antisipasi langsung untuk tindakan berikutnya. Kemudian kalau ada hambatan di kendaraan juga bisa kita langsung untuk cadangan-cadangan ini bisa masuk ke sana. Ya. Oke. Dari informasi yang saya dapatkan Pak dari studio bahwa ternyata Presiden Belanda ini nampaknya sudah tiba Pak ya di Hotel Apurva Kempinski Bali. Betul, itu sudah kita lihat ya. Untuk pengawalan sudah masuk ke parkir, sudah mengisi listrik ya. Tadi juga kita pantau di sini sudah memasuki ke Apurva. Ini Belanda sudah masuk, kemudian mungkin nanti Uni Emirat nih sebentar lagi memasuki kawasan Kempinski. Bisa kita pantau dari peta digital ini. Jadi semuanya bisa kita pantau untuk pergerakan, pengawalan, kemudian pengaturannya, personil siapa saja yang tergelar di sepanjang jalan ini. Dan hari ini juga ada kegiatan SPOS ya. SPOS akhirnya ibu-ibu negara juga akan berkumpul di kawasan Nusa Dua Utara. Nanti ada kegiatan, kita juga pantau dari sini. Berarti terpantau ya Pak, Perdana Menteri Belanda ini sudah tiba di Hotel Apurva Kempinski Bali dan nanti akan disusul paling dekat ada Eropa. Yang terdekat Uni Eropa nanti akan masuk ya ke Kempinski, kemudian belakangnya ada Spanyol ya. Belakangnya lagi ini sudah mulai bergerak nih ya, beberapa negara. Berarti setelah
dari Belanda ini akan ada Uni Eropa ya Pak ya? Ya, yang masuk ke Kempinski ya. Oke. Nah, sudah mendekati. Sejauh ini Pak, apa kemudian kendala atau tantangan yang dihadapi dalam operasi lantas khususnya pengamanan KTT G20? Secara menyeluruh ini hambatan tidak ada hambatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan ini ya. Memang masalah ini kan teknologi ini menggunakan jaringan nyawanya. Kadang jaringan ini kadang-kadang down sehingga harus buffering ya, harus loading lagi. Itu kendala di lapangan. Kemudian karena berbasis teknologi juga kadang-kadang petugas juga lupa untuk melogin untuk aplikasi yang kita punya. Ini kendala-kendala ringan seperti itu. Namun ini bisa kita atasi ya dengan support dari teman-teman jaringan. Jadi jaringan di kita ini di support, ada cadangan dan sebagainya, sehingga kegiatan pemantauan dari sini ini bisa kalau terjadi down dari operator satu bisa support yang lainnya. Berarti memang saling ada support dan backup begitu Pak? Sangat membackup sekali dari teman PLN, dari jaringan, ini saling membackup. Artinya dari stakeholder secara keseluruhan ini sangat support pada kegiatan di KTT G20 ini. Total ada berapa personil nih Pak yang beroperasi untuk melakukan pengawalan maupun juga yang beroperasi di Posko K3? Untuk keseluruhan anggota lalu lintas ya, baik yang BKO maupun Polda Bali itu ada 1.759 secara keseluruhan. Ini terbagi, ada yang di pengawalan ya, yang kita BKO-kan ke Pas Pampres, kemudian ada yang di rute tadi ada 1.035 di rute, kemudian ada ini perparkiran. Di parkir itu ada sekitar 65 personil di parkir Apurpa maupun nanti di GWK. Jadi secara keseluruhan ada 1.759 personil kita. Ditambah ini operator kita yang memantau semuanya di posko ini, yang secara 24 jam terus memantau kita. Ini ada 3 shift ya, kita bikin 3 shift sehingga refresh terus anggota ini, tidak kelelahan. Nah, di samping peta digital tadi, kemudian CCTV, body cam, juga kita masih ada pemantauan melalui channel HT. Artinya konvensional ini tetap kita monitor juga melalui HT. Justru ini yang lebih dinamis ya, untuk pergerakan, untuk perintah-perintah, komando-komando itu melalui trunking ini, HT trunking. Ini sangat efektif sekali. Berarti tidak hanya melalui digital tapi juga secara manual? Betul, secara konvensional kita menggunakan trunking ini. Ini justru yang secara langsung nanti kita lihat di sini ada permasalahan, dari HT inilah kita kendalikan. Kita kendalikan melalui angkasa melalui ke jajaran yang ada di lapangan. Selama ini apakah ada gangguan lalu lintas Pak dalam melakukan pengamanan, khususnya pengamanan lalu lintas KTT G20? Sementara syukur alhamdulillah ya secara signifikan belum kita temukan. Memang ada beberapa kepadatan ya di ruas-ruas jalan tertentu akibat penutupan di jalur ini. Artinya arus lalu lintas yang di alternatif ini agak sedikit ada kepadatan. Sehingga ini mengganggu ya, agak padat, agak padat merayap. Ini mohon dimaafkan karena ini situasi dan event ini event internasional hanya 1-2 hari ini. Mudah-mudahan masyarakat Bali dan para pengunjung yang ada di Bali bisa memahami ini. Namun kita juga sudah backup ya, ada penebalan dari Polda Bali untuk mengurai kepadatan-kepadatan di ruas-ruas jalan di lingkar di luar Nusa Dua ini. Kalau bisa ditunjukkan kira-kira potensi kerawanan begitu Pak, sehingga masyarakat mungkin yang sedang menonton tayangan ini bisa menghindari titik-titik potensi kerawanan. Betul, terutama di Simpang Siligita ini. Ini pertemuan dari tol ya, kemudian dari arteri, dari Jimbaran, ini bertemu di sini. Kemudian dari Nusa Dua Utara ketemu di sini. Ini kita dari dua simpang di belakangnya kita sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Ada pengalihan ya, sehingga masyarakat yang dari tol juga tidak terjebak di sini. Kemudian masyarakat yang akan ke Nusa Dua juga tidak terjebak di Simpang Siligita ini. Dari tol kita tutup sengaja ya, karena untuk mengurangi kredit di sini.
Jadi tol masyarakat Bali yang akan melalui tol ke Nusa Dua kita alihkan melalui arteri semua. Berarti memang untuk untuk hari ini dan esok hari tol memang diprioritaskan begitu ya Pak? Betul. Untuk Mengurangi arus lalu lintas di simpang ini. Karena semua pergerakan ini melalui simpang Siligita. Jadi ini kita kurangi arusnya, ya itu yang saya sampaikan tadi. Akhirnya arteri mungkin ada kepadatan, ini mohon maaf. Karena ini harus kita lakukan untuk kelancaran delegasi maupun kelancaran masyarakat yang ada di sekitar sini. Berarti memang harap juga ada campur tangan dari masyarakat begitu ya Pak untuk menghindari titik-titik kerawanan. Kita sangat tergantung dengan peran serta masyarakat. Karena semua yang kita rencanakan ini kalau tidak ada peran serta masyarakat ini mustahil bisa kita lakukan, bisa kita bisa melancarkan arus lalu lintas di sini. Semua ini peran serta masyarakat. Ya. Pak, kalau kita kembali lagi Pak, saat ini bagaimana kondisi di sekitar Apurva begitu Pak? Apurva kalau kita lihat di situ ini sudah masih pergerakan. Pergerakan artinya ruas-ruas jalan yang menuju Apurva ini masih clear ya, masih kosong. Ini ruas jalan ini Tamu Negara nih lewat ya. Menuju Kira-kira dari mana Pak? Kita bisa lihat dari sini Jepang ya, ini Jepang sudah mulai bergerak ya. Jepang ini sudah bergerak, sudah memasuki kawasan Sawangan ini. Sawangan ini adalah kawasan klaster kelima ya. Kemudian ini coba ini diklik. Oke Pak, ini kita bisa lihat sejumlah delegasi Pak. Semua delegasi ini masuk ke Apurva ini nantinya. Lalu Pak, ketika nantinya begitu Pak, ada salah satu yang diantisipasi oleh pihak kepolisian adalah ancaman situasi ada eskalasi peningkatan massa begitu yang melakukan pergerakan begitu unjuk rasa seperti itu, karena informasi yang kami dapatkan sebelumnya memang ada rencana untuk melakukan aksi tersebut. Nah, jika terjadi pergerakan massa begitu Pak di satu titik, apakah dari pihak Lantas sendiri juga ini sudah menyiapkan rekayasa atau skenario untuk mengalihkan lalu lintas di sekitaran aksi tersebut atau seperti apa? Betul. Jadi yang pertama aksi itu sudah kita akomodir ya. Tempatnya nanti ada di lapangan Renon ya untuk yang akan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Itu disiapkan di lapangan Renon. Kemudian kalau ada aksi yang tidak terpantau oleh kita, artinya tidak memberitahu akan melakukan aksi, ini petugas-petugas kita di ring 3, ring 4 ini sudah terus bergerak ya untuk memantau kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama yang akan melakukan tadi mungkin unjuk rasa, menyampaikan pendapat yang tidak terkendali, artinya tidak memberitahuan kepada petugas kepolisian. Kemudian anggota kita sendiri di lapangan ya, ini sudah kita arahkan, sudah kita latihkan ketika menghadapi ancaman-ancaman tersebut, kita sudah siap dengan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Kemudian untuk yang mengawal juga demikian ya, kita dengan Pas Pampres sudah dari awal sudah melakukan koordinasi, kemudian sudah juga menentukan jalur-jalur alternatif ketika terjadi hambatan di jalan. Ini sudah kita siapkan semuanya. Jadi memang sudah dipersiapkan skenario-skenario yang akan mengantisipasi jika terjadi adanya gerakan. Pak Aan, saya baru dapat informasi kalau Presiden Uni Eropa ini telah tiba di Hotel Apurva Kempinski Bali. Dari pantauan CCTV di sini seperti apa, Pak? Uni Eropa, ya betul ya, sudah masuk ya. Ini ada di layar sebelahnya. Jadi tadi beberapa waktu yang lalu memang Uni Eropa sudah masuk. Tadi sudah. Prediksi kita Pak ya? Iya, betul. Terpantau di sini. Di sini kan ada beberapa negara yang sudah diparkir di sini. Ya. Setelah Uni Eropa, kira-kira yang paling dekat jaraknya dari pantauan Posoka 3 ini? Tadi Jepang ya. Jepang ini udah mulai mendekat ya. Mendekat ke Apurva. Ini mungkin berikutnya nanti Jepang nih masuk ya. Delegasi dari Jepang. Itu sudah bergerak dari utara, sudah mendekati ke Kempinski ini.
Pak Aan, tadi kita juga sudah berbicara mengenai untuk rekayasa lalu lintas untuk hari ini dan esok hari. Lalu ketika kepulangan para tamu negara dan juga delegasi, apakah ada rekayasa lalu lintas tersendiri atau seperti apa? Oh ya, betul. Jadi setelah tadi untuk nanti malam ya, setelah selesai gala dinner itu 21.00 kita juga akan lakukan rekayasa lalu lintas ya ketika para delegasi ini kembali dari GWK. Itu kita akan rekayasa lalu lintas kembali 21 sampai 22.00 atau sampai delegasi kembali ke akomodasi masing-masing. Kemudian pada saat kembali tanggal 16, 17 itu sudah mulai kembali juga diberlakukan sama ya. Diberlakukan sama ruas-ruas jalan terutama menuju ke bandara ini sudah kita simulasikan ya untuk melakukan rekayasa lalu lintas penutupan maupun pengalihan arus nantinya. Saya dapat info lagi Pak, kalau ternyata Perdana Menteri Inggris ini telah tiba. Seperti apa Pak pantauan? Betul ini, Inggris sudah masuk ini ya, sudah parkir untuk Inggris ini di Kempinski. Kita bisa lihat di sini ya, sudah masuk Inggris. Jadi sudah sebagian besar kepala negara ini sudah mulai memasuki Kempinski. Nanti yang terakhir, yang rangkaiannya terbanyak ini dari USA, dari Amerika nantinya. Karena pengamanannya juga mungkin ya Pak ya? Rangkaiannya agak banyak, jadi mungkin ya sesuai dengan jarak dari akomodasi ke Kempinski. Oke, terakhir mungkin Pak, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengingat memang untuk hari ini dan esok hari lalu lintas ini akan cukup terganggu begitu Pak. Apa yang ingin disampaikan? Betul, jadi keberhasilan KTT 20 ini keberhasilan masyarakat Bali, keberhasilan masyarakat Indonesia ya. Ini satu kebanggaan. Kalau KTT G20 ini bisa berjalan lancar, aman, tidak ada hambatan sesuatu apapun ya. Tentu masalah lalu lintas juga ini, keamanan berlalu lintas juga masalah yang sangat vital, bisa mengganggu tadi arus perjalanan dari para delegasi. Peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan karena keberhasilan pengaturan lalu lintas, pengawalan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu masyarakat, yang pertama kami mohon maaf kepada masyarakat Bali maupun wisatawan yang ada di Bali, mungkin 1-2 hari ini agak tersendat ya di ruas-ruas jalan tertentu. Ini kami mohon maaf ya. Namun kami terus melakukan upaya-upaya untuk pencairan atau penarikan ruas-ruas jalan tersebut ya. Kami berharap peran serta dari masyarakat Bali dan masyarakat yang ada di Bali untuk kelancaran ini. Terima kasih Pak Aan atas pemaparannya yang sangat lengkap hari ini mengenai arus lalu lintas, rekayasa arus lalu lintas yang ada di Bali dalam KTT G20. Dan demikianlah Marvin, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Stefania Sarah untuk pantauan Anda. Langsung kita melihat Presiden Joko Widodo menyambut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Yang tentunya saat ini sudah mulai datang langsung menuju ke venue untuk segera mengikuti pembukaan dan juga working group session yang pertama. Dan sebelum Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang datang dan hadir disambut oleh Presiden Joko Widodo, kita menyaksikan sebelumnya kehadiran dari President of European Council atau Dewan Eropa Charles Michel dan juga Presiden Komisi Eropa Ursula Gertrude von der Leyen. Dan saat ini yang juga sudah mulai datang untuk disambut oleh Presiden Joko Widodo adalah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Kerjasama dengan Jepang dinilai sangat penting untuk bisa menghasilkan komitmen pemirsa di berbagai sektor termasuk pendanaan penanganan pandemi atau FIF, komitmen transisi energi, akselerasi ekonomi digital dan juga sejumlah fokus lainnya. Yang kita saksikan bersama saat ini adalah kehadiran dari
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Misi dari Afrika Selatan ini pun juga besar, membawa tentunya sejumlah misi-misi dari negara-negara di benua Afrika, termasuk juga Indonesia yang saat ini mengundang beberapa perwakilan delegasi dari Afrika yang juga untuk mengikuti KTT G20 kali ini. Kita saksikan juga saat ini kedatangan dari delegasi lainnya, pemirsa. Dan kita saksikan bersama pemirsa adalah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang sudah memasuki venue Apurva Kempinski, Bali. Dan tentunya pemirsa, presidensi G20 yang dipegang Indonesia memiliki corak tersendiri jika dibandingkan kita dengan pelaksanaan G20 sebelum-sebelumnya. Pada pelaksanaannya pemirsa, setidaknya forum G20 menyasar 3 isu, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Kita menyaksikan bersama saat ini juga kehadiran dari pemimpin negara untuk segera mengikuti jalannya KTT G20 kali ini. Dan inilah kehadiran dari Kanselir Jerman Olaf Scholz. Dan sembari kita menyaksikan juga kehadiran dari anggota KTT G20 kali ini, pemirsa, atau anggota G20 kali ini, kita akan langsung berbincang dengan Egbert Gani, peneliti CSIS yang sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Gani, sudah bergabung bersama kami? Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Pak Gani, kita sembari menyaksikan juga ya agenda yang berlangsung langsung di Nusa Dua Bali. Kalau kita lihat, kali ini agenda G20 berbeda dibandingkan sebelumnya ya. Agenda yang diangkat Indonesia itu lebih to the point dengan kondisi yang dialami dunia pada 2,5 tahun terakhir. Pandangan Anda seperti apa, Pak Gani? Ya, memang topik yang diangkat oleh Indonesia dalam presidensi di G20 ini juga seperti Mas Marvin katakan cukup spesifik karena kita tahu isu besar sebelumnya yang menjadi tema besar masyarakat dunia dan pemimpin dunia adalah soal pandemi. Karena itu untuk recovery ekonomi tentu saja menjadi fokus utama Indonesia. Dan juga tadi juga seperti sudah disampaikan juga bahwa ada 3 tema utama seperti arsitektur kesehatan, digital transformation, dan energy transition yang memang nampaknya sudah menjadi kulminasi dari kepentingan Indonesia sendiri sebagai negara untuk bisa menjajakan policy-policy maupun kesempatan yang bisa dilakukan ke depannya dengan negara-negara sahabat dan juga tentu saja dalam KTT G20 ini. Tentu saja, tapi seperti juga banyak analis sudah menyampaikan juga, kondisi geopolitik yang memanas nampaknya cukup dominan dalam beberapa waktu belakangan mewarnai persiapan menuju G20 dan tentu saja banyak juga yang berekspektasi bahwa diskusi terkait dengan topik-topik yang spesifik itu akan banyak juga terdorong untuk bisa lebih mendiskusikan juga bagaimana bisa keluar dari tensi geopolitik yang ada saat ini. Oke. Dikatakan memang dibayangi dengan isu geopolitik ya, tapi apakah dengan 17 negara kepala negara yang hadir, apakah sudah lebih dari cukup untuk membuat KTT G20 kali ini menghasilkan solusi konkret
untuk benar mengatasi krisis energi dan pangan global tanpa terintervensi bayang-bayang dari geopolitik? Ya, memang satu hal yang selalu berusaha diekspektasikan dalam pertemuan KTT G20 adalah adanya kesepakatan ya yang bisa diambil oleh para pemimpin-pemimpin negara. Tapi dalam hal ini juga kita perlu memanage ekspektasi kita bahwa dalam artian tertentu Indonesia dalam perannya untuk mengadakan G20 ini sudah patut kita apresiasi gitu, bagaimana banyak pemimpin dunia sudah bisa datang dan juga bagaimana persiapan selama ini yang nampaknya juga cukup lancar dan sampai dengan titik ini. Akan tetapi perlu kita tekankan juga Mas Marvin bahwa kesepakatan yang bisa dilakukan oleh para pemimpin negara ini tidak hanya menjadi beban Indonesia, tapi juga menjadi beban kooperasi dari tiap-tiap kepala-kepala negara. Kalau kita lihat perkembangannya, nampaknya dalam pertemuan-pertemuan bilateral yang telah terjadi sampai dengan hari ini, ada setidaknya beberapa hal yang patut kita apresiasi dan juga bisa menjadi pintu masuk untuk bagaimana multilateralisme kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Kita tahu pertemuan akhirnya Presiden Biden dan juga Xi Jinping terjadi dan nampaknya sudah bisa menjadi potensi bagaimana eskalasi ketegangan yang selama ini bisa menjadi kekhawatiran utama masyarakat dunia antara US dan juga China, nampaknya juga sudah bisa teratasi dengan sedikitnya keinginan untuk berbicara atau berdialog antara Presiden Biden dan juga Xi Jinping. Itu juga sebenarnya yang menjadi harapan utama Pak Presiden Jokowi, di mana dalam berbagai interview dan juga bagaimana komunikasi publik yang disampaikan sampai saat ini, yang ditekankan adalah bagaimana pemimpin-pemimpin dari negara dunia ini mau duduk bersama dan juga berdiskusi satu dengan yang lain. Baik Pak Gani, sembari kita akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, kita saat ini melihat juga kehadiran dari Sekjen PBB ya saat ini, yang juga sudah hadir disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Baik Pak Gani, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda juga. Dan juga kami akan hadirkan informasi terkini langsung dari lokasi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Event G20. Kembali kita melihat pemirsa situasi langsung dari Apurva Kempinski Bali. Kedatangan perwakilan negara G20 termasuk juga negara delegasi undangan dari Indonesia dan presidensi kali ini. Disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang artinya memperlihatkan bahwa menunjukkan presidensi dari G20 ini sebagai forum primer ekonomi dunia untuk tetap menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi. Oleh karena itulah Indonesia menjadi pentingnya untuk tidak hanya mengundang dari negara-negara pemimpin G20 saja atau anggota G20 yang diundang, namun juga perwakilan-perwakilan dari pihak-pihak lain, negara berkembang, negara ASEAN, perwakilan dari benua lainnya termasuk juga dengan organisasi internasional. Agenda utama pemirsa konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dimulai hari ini. Sejak 11 November lalu, pemerintah telah menurunkan sebanyak 18.000 personel pengamanan dari berbagai unsur guna memastikan Bali aman sepanjang penyelenggaraan KTT G20. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis Media Group Network Zevanya Sara dari Posko dari Tragia Command Center Nusa Dua Bali. Zevanya, selamat pagi. Apakah ada peningkatan pengamanan pada hari ini dan besok yang merupakan agenda utama KTT G20? Selamat pagi Marvin dan juga pemirsa, tentunya ada peningkatan pengamanan yang dilakukan dari setiap unsur pengamanan khususnya dari pihak kepolisian, mengingat hari ini dan esok hari adalah puncak dari kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Bali. Namun saat ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana rekayasa arus lalu lintas. Saat ini saya berada di Posko K3I dari Korlantas Polri, di mana dari sini kita bisa memantau, Marvin, bagaimana pergerakan arus lalu lintas khususnya yang berlangsung pada hari pertama konferensi tingkat tinggi G20. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa ada sejumlah ruas jalan khususnya yang mengarah ke
kawasan Nusa Dua Bali begitu. Dan di sini kita bisa pantau semuanya bagaimana pergerakan arus lalu lintas dan juga pengawalan khususnya yang dilakukan oleh pihak Korlantas terhadap delegasi maupun kepala negara dari akomodasi tempat para delegasi dan kepala negara ini menginap menuju ke Apurva Kempinski Bali, tempat lokasi kegiatan pertama G20 ini berlangsung. Untuk lebih lengkapnya, Marvin, saya akan ajak Anda berbincang langsung bersama dengan Brigjen Aan Suhanan selaku Dirgakum Korlantas Polri. Selamat pagi, Pak. Baik. Pak, pagi ini sejumlah ruas jalan di Bali khususnya yang mengarah ke Nusa Dua ini dilakukan buka tutup. Seperti apa nih Pak mekanismenya? Betul, jadi sesuai dengan rencana awal ya, untuk hari H ini J-1,5 jam kita adakan penutupan dan pengalihan arus ya di ruas-ruas jalan tertentu, terutama yang mengarah ke mana Kempinski. Baik itu dari arah Kute, dari arah Jimbaran, dari arah tol, itu kita tutup ya. Terutama dari arah Nusa Dua Utara, kita tutup total satu arah, ini menuju ke Kempinski. Nah, kita bisa lihat untuk tol ya, melalui tol itu sudah kita tutup ya, beberapa ruas yang menuju ke Nusa Dua, kemudian jalur yang menuju ke Kempinski juga sudah clear kita ya. Kemudian kita juga bisa memantau dari bodycam anggota yang melakukan pengawalan. Untuk situasinya saat ini lalu lintas di Bali ini seperti apa sih? Lalu lintas masih berjalan normal ya, terutama di ruas-ruas jalan yang tidak dilalui oleh delegasi. Namun khusus untuk delegasi tadi dari jam 7.40 ini sudah mulai mengarah ke mana, ke Kempinski, dan syukur alhamdulillah semua berjalan lancar. Ini kita bisa lihat perjalanan dari tamu negara kita yang menuju ke Kempinski. Beberapa kepala negara sudah memasuki Kempinski ya, diharapkan tepat waktu nanti jam 9 udah semuanya masuk ke Kempinski. Oke, kalau kita lihat di sini Pak, pengawalan yang dilakukan oleh pihak Korlantas Polri ya Pak ya? Ya, betul. Bisa lihat Mbak, ini jalur yang kita tutup ya, satu arah. Dari Nusa Dua Utara menuju ke Kempinski. Nah, kita melihat juga beberapa delegasi sudah mulai berangkat ya. Tadi Suriname sudah masuk, kemudian Brazil dan seterusnya. Nah, ini kita lihat Belanda mulai bergerak menuju ini Simpang Siligita ini. Simpang Siligita ini yang crowded di sini. Alhamdulillah lancar saat ini. Nanti akan terus mengalir ke Kempinski. Berarti dapat dipastikan jalur yang akan digunakan oleh para kepala negara ini steril begitu ya? Sampai saat ini masih steril ya, karena kita batasi nanti setelah seluruh kepala negara masuk nanti dan delegasi masuk, baru kita buka kembali untuk arusnya. Mungkin bisa jelaskan Pak, tepatnya jam berapa mulai ditutup dan akan dibuka, dan nantinya akan ditutup lagi pada jam berapa Pak? Jadi tadi pagi 5:30 kita sudah tutup ya, sudah sterilisasi, clearance semua arus jalan tertentu. Kemudian nanti setelah jam 9 ya, setelah tamu negara masuk semuanya itu kita buka kembali, dan nanti kembali 17.30 ya pada saat menjelang acara gala dinner di GWK kita tutup kembali arus lalu lintas yang mengarah GWK. Karena tamu negara ini kebanyakan di Nusa Dua Utara, ini Nusa Dua Utara menuju GWK juga tetap kita tutup untuk 17.30 sampai 19.30. Kita tahan dulu sebentar Pak, karena saat ini kalau kita pantau begitu, saat ini Perdana Menteri Singapura sudah memasuki kawasan Apurva Kempinski Bali, di mana terlihat juga ya Pak ya. Singapura sudah masuk ya. Ini pasukan tamu Singapura sudah masuk ya, tamu negara masuk ke Apurva untuk para rangkaian ya, para pengawal ini masuk ke tempat parkir istirahat untuk mengisi listrik tadi. Berarti memang terpantau juga ya Pak ya? Terpantau di sini, ini real time ya, real time. Kemudian di sini juga terpantau. Tadi kita lihat masuk ke Apurva ini tamu negara kita. Nah, sekarang udah clear Apurva. Semua terpantau dari sini. Ini untuk mengantisipasi ya dan mengendalikan
operasional anggota di lapangan. Berarti memang semua aktivitas khususnya pengawalan terhadap delegasi ini bisa terpantau dari sini ya Pak ya? Betul. Pengawalan, kemudian pengamanan rute juga kita pantau dari K3I ini. Ini yang warna ungu ini pengamanan rute nih Mbak. Ya, yang warna ungu pengamanan rute, kemudian yang biru muda ini pengawalan dengan menggunakan kendaraan listrik. Kemudian ini yang biru tua ini pengawalan VIP ya, delegasi setingkat menteri, ini juga menuju ke Kempinski. Kalau dilihat Pak yang pengawalan terhadap kepala negara, bagaimana Pak pergerakannya pagi ini? Sebagian besar tamu negara sudah memasuki di Kempinski ya. Ada beberapa ini pergerakan masih kita lihat ya, pergerakan menuju ke mana? Ke Kempinski. Ini sudah mulai bergerak. Kita sesuai rencana mudah-mudahan jam 9 ini sudah bisa masuk semua tamu negara. Berarti ada terpantau di sini ya Pak ya, ada pergerakan tamu negara ini sudah mengarah ke Hotel Apurva Kempinski begitu. Dan untuk pengalihan arus lalu lintasnya Pak, karena seperti tadi Bapak katakan bahwa untuk jalur utama khususnya yang mengarah ke Nusa Dua arah ke Apurva ini sudah ditutup. Untuk mekanisme pengalihan arus lalu lintasnya seperti apa Pak? Tadi dari simpang Siligita sini Pak ya, mulai kita alihkan ke jalur-jalur alternatif ya. Itu tutup total ini Siligita ini karena di sini tempat lewatnya tamu negara. Dan di sini crowded ya. Ini sudah kita sosialisasikan sejak tanggal 11 kemarin ya untuk rekayasa lalu lintas ini. Jadi mudah-mudahan masyarakat Bali sudah paham ya, sehingga masyarakat Bali bisa menentukan kegiatan hari ini. Ini hari ini dan besok ini mohon maaf mungkin arus lalu lintas di Bali ini terutama di sekitar Nusa Dua, kemudian Kempinski ini agak tersendat. Ya. Apalagi ini sudah diedarkan ya Pak surat dari gubernur terkait dengan pembatasan aktivitas. Betul. Jadi gubernur juga sudah mengeluarkan surat WFH ya untuk perkantoran, sekolah, semuanya dari rumah ya dilaksanakan secara daring. Ini mengurangi aktivitas masyarakat terutama ke perkantoran-perkantoran. Namun kan Bali ini destinasi wisata. Jadi banyak wisatawan yang masuk ya. Mungkin sambil melihat aktivitas G20 ini, mungkin bisa ya enjoy lah di Bali, melihat oh beginilah tamu negara datang ya, rangkaian melewati. Ini mudah-mudahan dinikmati, bukan ditanggapi dengan hal yang mungkin dengan kontra ya. Jadi kita bersama-sama menciptakan kelancaran lalu lintas ini. Perbincangan kita semakin menarik nih Pak, namun kita harus jeda dulu. Begitu Pak, nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Marvin. Iya Reza, ini sembari kita saat ini menyaksikan gambar terkini, Joe Biden sudah mulai tiba ya di venue. Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat ini sudah mulai tiba dan akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini salah satu pertemuan juga yang dinantikan terkait juga dengan bagaimana hasil pertemuan informal dan formal antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping yang dilakukan pada kemarin. Komunikasi terbuka itu adalah kunci utama yang disampaikan keduanya dalam kesempatan yang bersamaan, termasuk juga dalam kesempatan saat Joe Biden menyampaikan dalam konferensi pers yang disampaikan kepada rekan media yang diboyong dari Amerika Serikat pun yang menyatakan bahwa komunikasi terbuka itu yang menjadi komitmen dari kedua belah negara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Meskipun keduanya masih tetap firm atau tetap konsisten dengan apa stance yang disampaikan terkait dengan beberapa kebijakan-kebijakan negara, termasuk juga dinamika yang terjadi dalam segi minor geopolitik yang terjadi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat sebelumnya. Termasuk juga dengan beberapa posisi-posisi lain yang ditanyakan oleh rekan-rekan media sebelumnya terkait juga dengan isu dengan Korea Utara, bagaimana pula tanggapan terkait dengan food security and energy, dan juga bagaimana pula dengan relasi dengan beberapa negara lain, itu yang dikatakan masih membuka komunikasi secara terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.
Gestur seperti yang disampaikan oleh rekan kami Muhammad Reza pun tetap disampaikan, ditunjukkan pula oleh Presiden Joko Widodo dengan menyambut satu persatu tamu undangan. Di antaranya adalah sejumlah perwakilan dari anggota G20 ataupun juga dari tamu undangan, baik itu negara-negara undangan lainnya, organisasi internasional dan perwakilan lainnya seperti ADB ataupun juga perwakilan lain. Kita akan nantikan juga pemirsa bagaimana pula nantinya presidensi Indonesia ini bisa mengokohkan posisi Indonesia sebagai bridge builder dan juga sebagai champion bagi suara-suara negara berkembang, bisa menjadi sebuah bridge atau jembatan juga komunikasi dan juga komitmen dari beberapa negara-negara terkait dengan recovery. Perbincangan kami bersama dengan narasumber sebelumnya menyatakan bahwa pekerjaan rumah atau PR terbesar Indonesia saat ini memang sangat besar dalam bentuk recovery beberapa sektor perekonomian. Kita melihat secara spesifik krisis pangan, keuangan, isu iklim yang juga berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada krisis pangan. Itu yang menjadi fokus utama. Tentunya dengan momentum kali ini, berjabat tangan Presiden Joko Widodo dengan Joe Biden juga menjadi sebuah momentum besar untuk dimulainya pula dalam sesi pertama yang akan membahas mengenai food and energy security. Reza, kita akan segera bergabung kembali bersama dengan Anda, Muhammad Reza, terkait juga dengan sesi pertama kali ini. Kalau kembali Anda sampaikan juga, kalau tidak salah pada pukul 9.20 waktu Indonesia bagian tengah itu adalah sesi pertama. Tapi kemudian saat ini kita melihat bahwa agenda sedikit berubah. Apakah Anda mendapatkan informasi untuk agenda selanjutnya pun juga akan berubah kali ini, Reza? Sejauh ini kami juga belum mendapatkan ada pengunduran agenda, namun kalau melihat sepertinya juga saat ini akan segera dimulai untuk agenda sesi kerja pertama yang membahas terkait dengan food and energy security, dan juga nanti sesi kedua akan dimulai pada pukul 14 terkait dengan isu kesehatan. Kalau kita lihat memang jeda waktu istirahatnya cukup panjang, Marvin, misalnya untuk sesi pertama dimulai 9.30 hingga pukul 12, kemudian sesi kedua baru dimulai pada pukul 2, sehingga kemudian masih ada spare waktu yang cukup banyak untuk kemudian bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan. Dan tadi saya sedikit singgung terkait dengan Presiden Joe Biden dan juga dikaitkan dengan sesi kerja pertama yang hari ini akan dibahas. Kalau kita lihat kemarin Presiden Jokowi dan juga Presiden Joe Biden ini melaksanakan pertemuan bilateral yang juga membahas terkait dengan sejumlah isu. Salah satunya isu yang juga dibahas pada sesi kerja ini, yakni terkait dengan ketahanan pangan. Dan dalam pertemuan bilateral kemarin, Marvin, pemerintah Amerika Serikat juga membuat sebuah program kerjasama ekonomi baru yang berkaitan tentang ketahanan pangan ini, seperti juga akan ada investasi di bidang food security and critical supply chains yang masuk ke dalam program Coast Guard Capacity Building atau juga peningkatan kapasitas bagi penjagaan wilayah pesisir atau pantai. Ini juga menarik menjadi salah satu program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat, yang salah satunya adalah bagaimana mendorong agar adanya ketahanan pangan utamanya di sektor kelautan atau kemaritiman, dan juga nanti adanya pengawasan terkait dengan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat ataupun juga oknum-oknum tertentu. Termasuk juga nantinya pemerintah Amerika Serikat akan menginvestasikan senilai 20